Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani, NIM 09105802-2005, Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidendrapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi yang dibawakan oleh Dr. Handes Sam Hermansyah, SPD, MPD. Bab 1. Pendidikan anti korupsi. A. Definisi korupsi. Menurut Muhammad Ali tahun 1998, 1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. 2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti pengetapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. 3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. B. Bentuk-bentuk korupsi diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tahun 2006. Bentuk korupsi: 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penetapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. C. Sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. 1. Pra-kemerdekaan, masa pemerintahan kerajaan, masa kolonial Belanda. 2. Pasca kemerdekaan. Pertama, Orde Lama. 2. Orde Baru. 3. Reformasi. Bab 2. Pendidikan anti korupsi. 1. Faktor-faktor penyebab korupsi. Nur Syam tahun 2000 memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu diraihnya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara, akses ke arah kekuasaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. 2. Faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. 2. Penyebab korupsi dan perspektif teori. 3. Faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. 1. Faktor internal. A. Aspek perilaku dan individu. B. Aspek sosial. 2. Faktor eksternal. A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. B. Aspek ekonomi. C. Aspek politik. D. Aspek organisasi. Bab 3. Dampak masif korupsi. A. Dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat atau enormous destruction effects terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. 2. Penurunan produktivitas. 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi produk. 4. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. 5. Meningkatkan hutang negara. B. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. 2. Pengetasan kemiskinan berjalan lambat. 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4. Meningkatkan angka kriminalitas. 5. Solidaritas sosial semakin langka dan demokratisasi. C. Runtuhnya otoritas pemerintahan. 1. Matinya etika sosial politik. 2. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. 3. Birokrasi tidak
efisien. D. Dampak terhadap politik dan demokrasi. 1. Munculnya kepemimpinan korup. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. 3. Menguatkan plutokrasi. E. Dampak terhadap penegakan hukum. 1. Fungsi pemerintahan mandul. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. F. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan Harbolnas karena lemahnya asusila dan SDM. 2. Lemahnya garis batas negara. 3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. G. Dampak kerusakan lingkungan. 1. Menurunnya kualitas lingkungan. 2. Menurunnya kualitas hidup. Baiklah, itulah tadi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.